I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, where it at? Bitches in the line, and you know they come strapped, don't stop. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Ayudu Melani dari kelas BBS 2G. Di sini saya akan storytelling tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa sebagai pemenuhan tugas Islam dan budaya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah catatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau FOC pada 13 Februari 1750. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca pemindahan Keraton Kartosura ke Surakarta. Api dari peristiwa tersebut, geger pecina, ternyata belum mati. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluh ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia pun pantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya menyebabkan Perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Mangkubuwono III sang pengganti Mangkubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tata Mangkubumi Yogyakarta sebagai Sri Sultan Mangkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Khalil. Lalu pada 15 Februari 1755 terdapat pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut seperti keris. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Sejak saat itu, Raden Mas Said masih mengalami pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa mengalahkan kelompok pasukan FOC. Kemudian Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya FOC mengakhirinya dengan penandatanganan perjanjian. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Dan pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat bagian dari daerah Kasunanan Surakarta. Keterbelahan masih berlanjut hingga pada 1813, Gubernur Jenderal Thomas dari Kerajaan Inggris, Kasunanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan.